Entah kenapa kalau gue buka X ya sekarang, selalu ada aja status bahasa Korea yang menjelekan Indonesia. Dan juga di postingan tersebut itu banyak banget orang-orang Indonesia yang hate comment guys. Ini sebenarnya ada apa ini? Sedang terjadi apa ini? Setelah gue cari tahu, awalnya ada nama band namanya Day6. Nah, band tersebut itu menggelar konser di Malaysia, yang dimana di dalam konser tersebut intinya dilarang mengambil foto menggunakan kamera profesional karena bisa mengganggu penonton yang lain. Tetapi faktanya yang berada di lapangan, banyak orang yang mengabadikan momen tersebut atau mengambil foto dengan kamera profesional, melanggar aturan ini namanya. Dan katanya orang-orang yang melanggar peraturan tersebut adalah orang-orang Korsel sendiri. Gue jujur belum nemu foto ataupun footage ataupun barang bukti yang menyatakan ini tuh benar. Mungkin gini aja guys, bisa gue asumsikan kamera profesional ini mungkin semacam kamera profesional yang sering digunakan oleh fotografer sport, yang spesifiknya itu adalah kamera profesional untuk liga-liga bola. Nanti gue cantumin fotonya di layar ya. Nah, ini adalah core sejarahnya nih guys. Sejarah di mana percecokan antara warga Korsel dan juga sibling atau bisa dikatakan Southern Asia atau Asia Tenggara. Jadi tuh awalnya itu cuma cekcok Korsel sama Malaysia lah. Terus kenapa Indonesia malah ikutan? Terus juga kenapa warga Korsel ini menghujat Indonesia? Sampai sekarang gue masih belum tahu kenapa hal itu bisa terjadi. Sebenarnya ini bukan warga Korsel sih, lebih tepatnya akun yang bernama Unparum 3 yang sebenarnya gue lihat emang rese aja orangnya. Jadi tuh gambarannya tuh kayak netizen aja lah. Nah, jadi poin pertama ini gue bakal bacain apa aja tweetnya dari orang itu ya. Jadi kita mulai. Bumper. Already stay. 팬들이 다 차단해주죠? I'm glad to 네, hear 막 as 아, 만들어서 보냈어요? 네, 그 댓글에 막 이렇게 Oke, yang pertama, orang Indonesia yang percaya pada Tuhan itu benar-benar lucu. Kalau Tuhan ada, apakah dia akan menciptakan makhluk menjijikkan seperti kalian? Para pelacur kotor. Karena Tuhan tidak ada, makhluk bodoh seperti kalian pun bisa ada. Bahkan jika Tuhan ada, kalian adalah kegagalannya. Jadi dia membuang kalian ke tempat yang sering dilanda bencana alam. Mungkin ini adalah negara orientasi masyarakatnya ya, yang hampir sama seperti negara-negara Asia pada umumnya. Cuma ini nggak bermartabat aja sih. Jadi tulisannya itu pemikirannya masih kayak bocil. Terus kenapa kalian seriusin guys? Kalau kita tarik sejarahnya ya, Indonesia dulu kalau nggak dagang sama orang Arab ataupun saudagar-saudagar dari Arab, kemungkinan besar di era sekarang juga kita mungkin pemikirannya seperti ini guys. Jadi tuh nggak memahami pemahaman spiritual. Karena Tuhan itu adil kok. Ada yang baik dan juga ada yang benar. Gitu aja. Next. Tahukah Anda bahwa Indonesia terkenal sebagai negara pelacur internasional? Bahkan wasit-wasit Liga Premier Inggris EPL dikabarkan pergi ke Indonesia untuk melakukan prostitusi dengan wanita-wanita di sana. Dikatakan bahwa Indonesia mengoperasikan negaranya dengan uang yang dihasilkan dari penjualan tubuh para wanita. Kalau bisa gue bilang ini belum tentu benar. Perdagangan manusia seperti ini ya biasa dilakukan oleh owner-owner mesum. Yang indikasinya itu adalah para pengusaha luar negeri. Mungkin juga bisa dibilang owner perusahaan startup ataupun afiliasi di TikTok guys. Jadi karena gue pernah kerja di perusahaan seperti itu, jadi gue sedikit tahu lah. Jadi para owner-owner yang memilih para simpenan tersebut, perputaran ekonominya itu cuma di situ aja. Nggak sampai ke pemasukan negara. Jadi itu cuma circle-circle itu aja. Ani-ani, no. Simpenan, yes. Dan juga mungkin owner-owner mesum yang males bayar pajak guys. Siapa bilang pemerintah Indonesia suka kayak begitu? Orang pemerintah Indonesia tuh cuma tertarik sama cuan di sumber daya alam. Gitu ya. Selanjutnya, di Indonesia, gempa bumi sering terjadi sehingga orang-orang tinggal di padang gurun yang dipenuhi mayat. Kadang-kadang ketika lapar mereka memakan daging mayat, benar-benar seperti orang barbar. Ini hoax. Memang Indonesia itu sering terjadi bencana alam. Dan yang lebih penting adalah kami masyarakat Indonesia tidak suka makan mayat. Kami itu makan makanan olahan yang bisa dikonsumsi manusia pada umumnya. Dan harus gue akui lu pinter nge-twist sih. Yup, nge-twist kebohongan publik. Cara lu nge-twist di bencana alam ini jadi narasi kanibal di Indonesia. Ini adalah sensitif Indonesia banget. Dan gue malah berpikir hal sesensitif ini lu bisa tahu.
Nah pertanyaan gue, apakah lu beneran orang Korsel atau orang Indonesia nih? Tapi gue apresiasi buat hoax twistnya ya. Kena banget sama orang Indonesia. Terus yang terakhir, Indonesia adalah negara yang sangat rasis, bahkan terhadap warganya sendiri. Terutama orang Papua yang berkulit gelap dan berwajah Melanesia sering disebut monyet atau binatang. Really? Hahaha. Mengapa mereka marah ketika saya menyebut mereka si panse? Padahal mereka sendiri menyebut orang berkulit gelap sebagai monyet. Sungguh kontradiktif. Ini kalian nyadar gak sih guys? Tulisan Korea tuh kayak Sandi main PS. Lu lagi main GTA ya? Oke, terima kasih. Ini mungkin adalah kritikan sosial terhadap kami. Gue khususnya menyadari isu ini memang sekelibet adalah di kehidupan gue. Tetapi di kehidupan gue tidak membeda-bedakan suku seperti ini. Asalkan bisa berbahasa Indonesia, terus bisa ngobrol, nggak usah julid, nggak usah ngerasa suku kalian paling unggul, sebenarnya bisa berteman dengan siapa saja kok. Gitu ya guys. Nah ini masuk poin kedua ya. Karena dari tadi akun Anda ini ngomongin Indonesia terus nih. Indonesia itu institusi politik sebuah negara. Dan hampir semua yang lu katakan itu adalah hoax. Jadi udah siap sama data dan jurnal internasional yang sudah gue kumpulkan tentang perilaku native nation warga Korea Selatan secara generasi komunal. Ya oke deh. Siap ya. Please give me Coke. Do you have Coke? And ask them the price of Coke. Cola. But it was not cola, it was Coke. Oke chat, sekarang kita main data ya. Pertanyaannya, apakah Korsel itu adalah negara rasis? Nah, PBB di tahun 2015 sudah merekomendasikan undang-undang anti diskriminasi di negara tersebut. Tapi sampai sekarang tidak digubris oleh pemerintahnya. Jadi masalah di Daegu itu beneran real dan nyata guys. Jadi kalau kalian yang nggak tahu konteksnya, di tahun 2014 komunitas muslim di Universitas Nasional Kyungpook KNU, ini dari universitas loh ya guys. Universitas awalnya memiliki rumah ibadah kecil, tetapi di tahun 2020 kemarin pengurus komunitas tersebut membeli rumah lagi untuk memperbesar lagi wilayahnya untuk beribadah guys. Jadi simpelnya ada sebuah langgar atau musola. Nah komunitas muslim ini membeli rumah untuk dijadikan masjid. Nah masjidnya ini nggak besar, nggak akbar gitu loh. Ya cuma masjid kecil-kecilan lah. Nah ceritanya ini warga Daegu ini menolak guys. Kalian tahu nggak aksi protes penolakannya itu seperti apa? Yang paling parah adalah mereka melempar kepala babi ke dalam proyek pembangunan masjid tersebut. Nggak cuma hal itu juga sih. Mereka itu juga sering memanggang daging babi di area kawasan pembangunan masjid tersebut. Ini adalah real kisah nyata. Semua artikel cerita bisa kalian googling guys. Terus nih ya, kasus penduduk asing di Korea Selatan yang pernah mengalami diskriminasi rasial itu sudah banyak bertebaran. Alasan utamanya ya, lu bukan orang Korea, udah itu aja. Lu nggak bisa bahasa Korea, ya udah lu jangan di sini. Pergi lu jauh-jauh. Nah, ini adalah mentalitas warga masyarakat yang kurangnya pemahaman akan multikultural. Jadi bisa dibilang mereka itu homogen. Oke, next selanjutnya ini adalah umum rahasia, tapi rahasia umum. Gimana sih? Pokoknya ini adalah rahasia umum publik ya. Ada indikasi kuat dengan mentalitas matre. Jadi gue tampilin di layar, kalian bisa melihat dan juga memahaminya. Jadi Korsel ini termasuk top 5 negara yang materialistik. Walaupun di peringkat pertama itu China ya. Tetapi China itu diatur sama negara kalau bersosial media. Jadi mereka itu punya media sendiri guys. Tetapi beda case sama Korea Selatan ini. Karena di dalam artikel Korea sendiri nih, namanya Korea Expose, yaitu adalah media mereka sendiri yang mengkritik pandangan sosial warganya sendiri guys. Bahwa perilaku pribumi Korsel itu cenderung mengukur kesuksesan mereka terhadap uang. Selain suka memamerkan barang-barang material, mereka juga haus akan validasi pengakuan dan status. Nah jadi TikTok dan sosial media lainnya belum ada nih. Mereka sudah menerapkan kebudayaan itu duluan di kehidupan mereka masing-masing guys. Makanya kalau mereka nulis itu udah gak ada empati lagi. Ya jadi kalian jangan kaget dengan hal itu di sosial media. Apalagi di X. Karena materialistik ini ya, itu adalah perilaku nyata mereka. Bukan konten setting ataupun suatu konten yang untuk menginspirasi orang untuk melakukan hal itu. Lebih tepatnya konten-konten untuk men-trigger seseorang dari sesuatu ajang pamer. Udah gitu aja ya guys ya. Semoga war yang dasarnya dari fans idol ini beneran bisa mereda. Ya karena ini gimana lagi, ini adalah war netizen namanya. Yang sekarang gue lihat itu situasinya sekarang udah bawa-bawa agama. Spesifiknya Islam dan perilaku muslim di dunia disangkut pautin ya ke Indonesia.
Jadi kesimpulannya ini adalah ajang kebodohan yang nanti kemelut tanpa akhir guys. Ya kalau mereka merasa superior dan lebih kuat dan juga merasa K-pop adalah identitas mereka, ya sudah. Berhenti aja memuja K-pop atau entertainment Korea Selatan. Lagian netizen Kinet itu juga ya, netizen Korea Selatan. Mereka menganggap manusia-manusia Asia Tenggara ini adalah makhluk yang rendah. Makhluk yang tidak beradab. Karena mereka menganggap peradabannya itu tertinggal. Terus pertanyaannya kalian harus kayak gimana? Ya sudah pasti, kalian harus lebih tegas lagi. Semakin kalian membalas hate comment mereka, itu menandakan kalau kalian itu butuh hiburan mereka dan juga nggak bisa lepas dari hiburan Korea Selatan. Kuncinya itu mudah kok, tinggal di kalian sendiri. Dan buktikan ke mereka semua, kalian nggak butuh lagi hiburan-hiburan dari Korea Selatan. Udah, itu aja solusinya. Kalau kalian nggak setuju sama pendapat gue, kalian bisa komen di kolom komentar biar terjadi diskusi digital guys. Oke chat, so I'm Basyur, sign out, bye-bye semuanya.